Inilah tiga senjata timnas Indonesia hancurkan Brunei di Piala AFF 2022. Shin Tae-yong akui fisik skuad Garuda masih belum maksimal. Pelatih Kamboja justru beri pujian. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa fisik skuad timnas Garuda masih belum maksimal sepenuhnya pada saat laga melawan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK tadi malam. Itulah alasan mengapa pelatih asal Korea Selatan itu kemudian menggantikan beberapa pemain kunci seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam dan Arhan Pratama digantikan di babak kedua. Menurutnya kebijakan tersebut terpaksa harus diambil guna menjaga kebugaran para pemainnya. Selain fisik, Shin Tae-yong juga mengakui bahwa secara permainan anak asuhnya juga belum tampil maksimal. Ia mengatakan bahwa secara keseluruhan performa Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan masih kurang baik. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa belum maksimalnya fisik para pemainnya tersebut dikarenakan beberapa sebab. Misalnya Pratama Arhan yang belum pernah merumput lagi bersama timnya Tokyo Verdy usai laga menghadapi Curaçao beberapa waktu lalu. Selanjutnya Asnawi Mangkualam yang baru bermain sekali untuk timnya Arsan Greeners di Liga 2 Korea Selatan pasca laga versus Curaçao juga. Kemudian ditambah lagi kompetisi Liga di Indonesia yang sempat terjeda yang membuat para pemain harus bekerja keras untuk mengembalikan fisik mereka agar stabil seperti semula. Namun pelatih yang pernah menukangi timnas Korea Selatan di Piala Dunia itu yakin bahwa cepat atau lambat fisik para pemainnya akan cepat pulih kembali. Inilah tiga senjata timnas Indonesia hancurkan Brunei di Piala AFF 2022. Skuad Garuda punya tiga senjata untuk menghancurkan Brunei Darussalam dalam pertandingan Piala AFF 2022. Indonesia akan menjalani pertandingan kedua grup A Piala AFF 2022 dengan menghadapi tuan rumah Brunei di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin 26 Desember 2022. Tim Garuda diharapkan bisa menang dengan skor besar saat menghadapi Brunei. Pasalnya dua pesaing Indonesia di grup A, yakni Thailand dan Filipina, berhasil menang besar saat mengalahkan Brunei. Thailand menang 5-0 atas Brunei, sedangkan Filipina menghajar The Hornets 5-1. Setidaknya terdapat tiga senjata timnas Indonesia untuk mengalahkan Brunei Darussalam dalam pertandingan ini. Berikut tiga senjata Indonesia hancurkan Brunei di Piala AFF 2022. 1. Umpan crossing. Timnas Indonesia dapat melancarkan serangan ke pertahanan Brunei dengan mengandalkan umpan-umpan crossing. Hal ini karena Brunei memiliki kelemahan dalam mengantisipasi umpan-umpan lambung. Terlebih Indonesia juga punya pemain-pemain sayap yang memiliki kecepatan dan memiliki kemampuan yang baik dalam mengirimkan umpan-umpan crossing, di antaranya seperti Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Asnawi Mangkualam, dan Pratama Arhan. Umpan-umpan crossing dari mereka diharapkan bisa memanjakan jajaran striker timnas Indonesia seperti Ilyas Pasuyevic, Muhammad Rafli, dan Ramadan Sananta. 2. Main pendek dan cepat. Timnas Indonesia juga bisa memperagakan permainan pendek, simpel dan cepat dalam membongkar pertahanan rapat Brunei. Permainan pendek dan cepat ini sebenarnya sudah diperagakan oleh para pemain Indonesia saat menghadapi Kamboja pada Jumat 23 Desember lalu. Namun strategi ini hanya berjalan optimal di babak pertama dengan terciptanya 2 gol untuk Indonesia. Artinya masih butuh konsistensi lebih dari para pemain
untuk bisa menjalankan strategi ini dengan apik hingga akhir pertandingan. Tetapi untuk menjalankan strategi ini, para pemain Indonesia dituntut untuk selalu bergerak, membuka ruang dan meminta bola, serta harus bisa melepaskan umpan-umpan yang akurat dan kontrol yang sempurna. 3. Tembakan dari luar kotak penalti. Timnas Indonesia juga bisa melakukan percobaan tembakan dari luar kotak penalti untuk membobol gawang Brunei Darussalam. Langkah ini perlu dilakukan oleh Indonesia sebagai variasi dan untuk memecah kebuntuan jika sulit menembus pertahanan Brunei. Apalagi Indonesia memiliki pemain-pemain yang punya tembakan bagus, diantaranya seperti Mark Klok, Ricky Kambuaya, Sadil Ramdhani, Titan Sulaiman atau Egy Maulana Fikri. Lebih lanjut, timnas Indonesia kini dalam kondisi siap tempur melawan Brunei Darussalam, dan hal tersebut tak lepas dari pemberian fasilitas berupa pesawat charteran. Indonesia akan berduel lawan Brunei Darussalam di laga lanjutan Grup A Piala AFF 2022 di KLFA Stadium, Senin 26 Desember 2022. Skuad Merah Putih bertolak dari tanah air ke negeri jiran itu dengan menggunakan pesawat terbang. Menurut Shin Tae-yong, menggunakan pesawat charteran membuat kondisi fisik timnas Indonesia tak terkuras banyak dalam perjalanan ke Malaysia. Pelatih asal Korea Selatan itu memastikan persiapan menghadapi Brunei Darussalam sejauh ini tidak terkendala. Saat ini tim kami tidak ada masalah dan persiapan sangat baik. Kemarin pun saat berangkat ke Malaysia, Pak Ketum membantu ya dengan memberikan pesawat charter. Jadi bisa datang ke Malaysia dengan nyaman dan kondisi pemain pun tidak ada masalah. Persiapan sangat baik sejauh ini, tegas Shin Tae-yong. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Brunei Darussalam dalam laga tersebut. Laga ini krusial buat skuad Garuda untuk menjaga asa ke semifinal. Pelatih Shin Tae-yong juga menegaskan timnas Indonesia tidak mau meremehkan Brunei Darussalam. Menurut Shin Tae-yong, calon lawannya itu diprediksi bakal menunjukkan penampilan terbaik.